Musik heavy metal selalu memiliki penggemar fanatiknya di lintas generasi. Jenis musik ini merupakan inovasi dari beberapa genre yang ada sebelumnya. Tentunya, perkembangan heavy metal ini tidak terlepas dari pengaruh musik yang sangat fenomenal di dunia, yaitu rock. Heavy metal mulai berkembang di awal tahun 1970-an. Salah satu pionirnya adalah Black Sabbath. Beberapa band heavy metal pun kemudian banyak bermunculan di Indonesia. Rata-rata mereka adalah sekumpulan remaja yang sangat tergila-gila akan musik ini dan era keemasannya pada tahun 80-an. Salah satu penggawa heavy metal di Indonesia adalah Sangkakala. Band asal Yogyakarta ini setia mengusung musik ini sejak berdirinya Oktober 2005 silam. Band cadas ini beranggotakan Baron Kapulet Araruna alias Hendra Blangkon Triadani yaitu pada vokal, Rudi Aceh Darmawan yaitu di bass, Iqbal Lubis yaitu di gitar, dan Riono Tanggul Nusantara alias Tatsoy di posisi drum. Sebagai band, Sangkakala memang berlatar belakang musik dan seni rupa, maka tak heran jika mereka sangat terampil memadukan kedua unsur kesenian tersebut. Ya kalau di Sangkakala nama saya kan Baron Kapulet Araruna, terus kalau di seni rupa nama saya Hendra Blangkon Priadani atau Hendra Priadani. Itu memang saya membedakan ini antara musik dan seni rupa ini karena beda cara penanganannya. Tapi waktu saya pameran tunggal di Kedai Kebun tahun 2009 saya punya cerita ya, bukan cerita, tapi bagaimana supaya saya tidak berdiri di atas dua hal ini karena saya pikir energinya nanti akan susah fokusnya gitu. Saya akhirnya ketemu istilah fine art rock, yaitu fine art dan art rock. Jadi itu istilah pribadi untuk saya sendiri menyikapi di Sangkakala ya. Itu harus digarisbawahi. Ini bukan Sangkakalanya, tapi saya sendiri. Jadi saya itu menganalogikan Sangkakala itu adalah karya saya seni rupa dengan media musik lewat band bernama Sangkakala. Jadi supaya saya akhirnya menyikapinya ketika saya di atas panggung seperti saya performance, seperti saya melukis atau saya menggerinda semacam itu. Saya memasukkan unsur rasa itu atau feeling itu di atas panggung semacam itu. Kalau karya-karya seni rupa saya punya satu karya yang menurut saya membanggakan karena itu residensi tahun 2016 di Taiwan dan itu dipasang permanen di public space gitu, sampai sekarang masih bisa dilihat karya itu gitu. Dan itu Festival International Sculpture yang saya dengan bangga backgroundnya adalah printmaking dan rocker, yang lain sculpture, dosen, profesor, terus kurator gitu, tapi saya printmaking dan rocker kayak gitu. Itu di sana. Terus beberapa proyek berikutnya misalnya di Hong Kong dan juga di beberapa negara masih di kawasan Asia atau Southeast Asia gitu, menceritakan. Saya selalu dengan bangga background saya rocker karena di situ semua jadi cair gitu. Kita bisa ngomongin lagu, kita bisa ngomongin cerita-cerita tentang musik di situ. Padahal kita masih bisa memproduksi karya ini semacam itu. Latar belakang Hendra di dunia seni rupa beririsan dengan minatnya di belantika musik. Bagaimana kisahnya hingga memutuskan menjadi vokalis? Teman-teman skillnya lebih mumpuni lah terus. Tapi mereka selalu tidak punya misalnya tema kita mau manggung nanti kita mau membawakan seperti gimana, itu tidak pernah terpikirkan dari pertama kali bikin band waktu itu. Jadi dia tidak pernah berpikir kostumnya itu gimana, dia tidak berpikir komposisinya nanti gimana. Itu saya sudah berpikir di situ. Nah, makanya akhirnya kita juga berpikir, saya berpikir saya yang di depan aja lah, karena saya ngomong aja gitu, selalu
acara tuh ngomong dan sebagainya kayak gitu. Jadi divisi propaganda iya, terus performer iya, itu ya gara-gara ya paling cuek lah istilahnya kalau sekarang, atau bodo amat gitu. Ya secara skill karena tidak bisa juga ya memang. Secara skill bermusik, tapi pernah saya megang gitar di atas panggung, saya pegang gitar lah sekali-kali gitu, akustik itu. Untuk mengisi-ngisi ya bisa juga sebenarnya, ya bisa-bisaan. Album Sangkakala pertama kali dirilis pada tahun 2013. Album fenomenal yang direkam secara live tersebut diberi judul Heavy Metal di Tikung. Bagaimanakah awal mula terbentuknya Sangkakala? Sangkakala terbentuk di Sewon ya, 2005, setahun pas sebelum gempa waktu itu. Jadi nama juga Sangkakala ini terinspirasi karena waktu itu seingat saya ketika internet sudah mulai masuk di Indonesia, semua mencari referensi itu semua berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Bahkan nama band, baik lirik lagu sama nama band gitu. Nah, waktu itu nama Sangkakala itu menurut saya nama yang sangat global, bisa diterjemahkan di negara mana aja waktu itu, semacam itu. Terus akhirnya kita membawakan rock Indonesia karena memang pertama kesukaan gitu. Tapi selain itu juga karena konser-konser musik waktu itu, pensi-pensi atau di di istilahnya di kampus-kampus itu mesti semua bandnya rock and roll, girit ya waktu itu ya. Terus nde apa. Nah, kita cobalah gitu. Dulu ada Sangkakala sama Sekar Jagad gitu. Dan di situ sudah ya memang kita sangat proper untuk bikin performer musik sekalian ambience gitu. Jadi misalnya kayak backdrop sudah dibikin, waktu itu dibikin Bambang Toko. Terus apa lagi ya? Ada air mancur, sudah pakai Gunsmoke yang kembang api Gunsmoke. Terus pakai kembang api air mancur. Terus dulu kan kalau konser rock itu mesti di lapangan Makodam 5 Brawijaya misalnya gitu. Pokoknya lapangan-lapangan yang berhubungan dengan militer. Nah, dulu di sini kan nggak ada, kita bikin di parkir space waktu itu. Nah, tapi thanks to-nya ke Primkovat AU, nah itu ada dulu ada salah satu apa namanya salah satu temen itu punya orang yang di angkatan udara, itu nonton di situ. Jadi seolah-olah ini kayak dibikin memang panggung yang lapangan gitu loh, yang kuotanya gede gitu. Orang yang datang harus pakai kostum, kalau nggak pakai kostum dia tiketnya lebih mahal semacam itu. Ya terus itu juga memang waktu itu ada semacam bukan studi ya, kalau studi kan kesannya ini banget. Dulu ada Mantri Jeron Rokatos misalnya semacam itu. Hal-hal kayak gitu ada forum lah. Diinisiasi World Rock misalnya kayak gitu. Nagan Rock Community gitu misalnya gitu. Jadi seolah-olah aja bikin sesuatu itu jadi tampak penting memang. Jadi memang Sangkakala itu menggarisbawahi bahwa ini band penting atau band tampak penting. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau tampak penting kan kita harus membuat jadi penting setiap momen, setiap performance gitu. Nah, semacam itu sih.